Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih, ya, melanjutkan bacaan kita, yaitu pembahasan masih membahas tentang sewa menyewa, ya, halaman 305, yaitu pembahasan terakhir tentang sewa menyewa, batalnya akad sewa menyewa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini. 305 tengah-tengah itu. Batalnya akad sewa menyewa, ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti, ya, akan habis ataupun akan berakhir, ya. Nah, ini menggambarkan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibun. Ya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini, ya, melainkan hanya apa? Permainan. Ya, ada yang bermain dengan jual beli, ada yang bermain dengan gadai menggadai, ada yang bermain dengan sewa menyewa contohnya, ya. Nah, oleh karenanya, karena dunia ini adalah bukan kehidupan yang sementara, sampai dalam urusan muamalah saja, dalam hal ini sewa menyewa itu akan ada batalnya, ya. Nah, apa yang akan menjadikan akad sewa menyewa itu menjadi batal? Ya, di sini dijelaskan oleh pengarang kitab ini, kata Syekh Sulaiman Rashid mengatakan, sewa menyewa itu ada dua cara. Ya, jadi dalam sewa menyewa itu ada berapa caranya? Ada dua. Ya, yang pertama menyewa barang yang tertentu. Artinya seseorang nyewa barang, barang itu udah apa ya? Ya, ditentuin. Ya, seperti apa di sini sebutkan orang nyewa kuda atau nyewa rumah, ya.
Tuh, kalau kita kan istilah rumah itu nggak ada nyewa, kontrak biasanya ya. Tahu kos gitu. Ya, padahal itu adalah sewa, ya, itu. Nah, untuk menyewa barang yang tertentu seperti kuda atau rumah, ya, masa menyewa habis dengan matinya kuda, ya. Jadi kalau ibu-ibu nyewa sapi, nyewa kambing, nyewa kebo, ya, buat dia pakai apaan? Buat mainan anak-anak kali di rumah, ya. Anak-anak daripada bayar terus nyewa delman, dengan gue sewain kebo dah atau sapi, ya. Itu disewa boleh gak? Boleh, ya. Nah, itu sewa itu baik kerbau ataupun sapi atau kuda itu akan berakhir kapan? Kalau barang yang kita sewa itu mati. Ya, sekarang kita nyewa kuda yang kita sewa itu mati. Nah, kita menggunakan apaan yang kita sewa? Ya, sapi kita sewa, tahu-tahu sapinya mati. Ya, maka apa? Akad sewa menyewanya itu apa? Habis. Batal. Ya, karena matinya apa? Barang yang kita sewa itu. Begitu juga rumah. Ya, seperti robohnya rumah. Ya, tuh. Kita nyewa kontrakan, kita lagi kontrak tahu-tahu ambruk tuh kontrakannya. Ya. Nah, itu salah siapa itu? Ya salah si pemiliknya. Ya, mungkin nggak ngecek dulu sebelum dia memberi sewa kepada orang lain, atau bisa jadi ya tuh ambruk udah terlalu lama dia sewa, tapi yang nyewa nggak mau tahu diri, ya nggak mau tahu menau, pokoknya gue nyewa ada apa-apa nggak boleh gue yang betulin, harus yang punya rumah, ya kan ketika lagi nyewa, kalau yang rusak saat kita lagi nyewa yang nanggung siapa? Yang nyewa. Ya, masa kita make sekian tahun itu harus kita rawat. Kenapa? Karena waktu kita ya dikasih awal untuk menempati rumah itu rumah dalam keadaan apa? Baik, ya, dalam keadaan rapi, ya. Nah, itu apa? Saat kita mau mengembalikan pun harus dalam keadaan apa? Rapi dan baik juga. Ya, makanya ada istilah orang sewa nyewa itu ketika dia mau nyewa dia minta jaminan, ya namanya doman, ya doman apaan maksudnya tuh, ya itu untuk memberikan jaminan nanti suatu saat kalau lo habis nyewa tuh rumah berantakan, ada yang hancur ini nanti uang apa tuh jaminan itu gua ambil, ya nggak dikembaliin, kenapa? Sebagai uang jaminan, ya. Tapi orang-orang sekarang kan baik-baik, ya nyewain rumah jarang yang minta apa jaminan, ada kan? Nah, ada, ya. Kecuali kalau orang nyewa mobil minta jaminan itu. Ya, mobil jaminannya mana? Entar lu bawa lari mobil gue. Ya, karena kalau rumah kan nggak mungkin dibawa lari. Ya, karena orang kita tuh melihatnya gitu. Ya, padahal sih secara hukum itu diperbolehkan ketika sahibul bait, pemilik rumah kontrakan dia minta jaminan, kasih. Ya, kenapa? Nih, lu nyewa rumah gue sekarang dalam keadaan apa nih? Baru. Catnya baru, lantainya, keramiknya baru, kok semua baru dah. Ya, lu mau sewa berapa? Setahun aja dah. Ya, nah kalau bulanan gimana? Ya boleh juga. Tapi tetap harus ada apa? Jaminan. Ya, jangan ambil lu nyewa sebulan, ntar rumah gue berantakan, hancur. Ya, begitu hancur lu pindah nyari rumah yang bagus lagi. Gak bisa begitu. Ya, kenapa? Karena tuh rumah saat dia menerima dalam keadaan bagus, rapi, ya, begitu masa habis sewa nyewanya habis itu, dia harus kembalikan dalam keadaan apa? Rapi juga. Ya, nggak bisa. Kita nyewa mobil, ya, mobil kita sewa contohnya mobil Avanza. Ya, kita sewa 3 hari, itu mobil rapi, resik, bersih semuanya tuh. Sampai ban-bannya disemir kan gitu. Begitu pulang pintunya kagak satu. Kira-kira yang punya mobil gimana tuh? Diem. Pintu yang satu kemana? Tanyain. Itu kemarin tukang luak katanya. Lo kok lo jual? Bini gue lagi kehabisan modal buat jagang katanya. Nah, ya harus diapain itu? Digantiin. Nah, orang nyewa mobil nih pintunya utuh ada 4, depan 2, belakang 2. Ya, begitu dipulangin tinggal 3 pintunya. Ya, tadi bingung. Orang nggak mau nyewa lagi, oh enggak.
Ya, nah itu namanya apa ya? Kelalaian dari yang menyewa, ya, itu. Baik. Atau habisnya masa yang dijanjikan, ya. Nah, ini orang sekarang juga banyak yang kekeh, ya. Dia pengen nyewa waktu lama. Cuma mohon maaf, ya, untuk bayar sewanya aja susah. Ya, padahal nyewanya cuma 3 tahun, setahun lah. Ya, pengen sewa setahun, masa setahun udah habis, tapi 2 bulan atau 3 bulan setahun ini belum dibayar. Ini mau perpanjang dan 6 bulan lagi, ya. Padahal dia masih punya apa? Ya? Utang 2 bulan atau 3 bulan dari yang dia sewa setahun. Ya, nah ini kalau udah habis sudah jangan pakai alasan gue nyewa lagi dah katanya. Ya, kalau lu mau nyewa buat akad yang baru. Ya, nggak bisa biar ngenakin entar juga si tuan rumahnya ini ya kita pura mau nyewa aja lagi itu pasti dikasih dah daripada rumahnya kosong. Ya, padahal nggak demikian. Ya, kalau memang masa sewa udah tentuin, sewa dari tanggal berapa ini sekarang? 17 bulan 6 2025. Berakhir kan 17 bulan 6 2026. Ya, tapi bulan Mei dan bulan Juni belum dibayar. Ya, yang punya kontrakan lagi, gimana kontrakannya? Maaf Bu, katanya saya belum punya uang nih, suami saya lagi nganggur, dipecat kemarin. Ya, tuh emang kerjaannya apaan? Ya, namanya kerjaan serabutan katanya. Nah, tapi Mas bilang sih mau diperpanjang, boleh enggak ya? Hah? Boleh enggak? Ya gitu. Oh gitu ya, iya iya nanti saya tanya dulu ya katanya. Ya, kalau diperpanjang boleh kan? Saya mau perpanjang 6 bulan lagi dah katanya. Itu. Ya, nambahnya 6 bulan tapi masih punya utang kan lucu. Ya. Selesaiin dulu nih masalah, habisin dulu. Ya, kalau udah habis baru. Ya, nah sekarang ketika dia pindah, pengen nyari rumah baru, mau kontrak punya duit, tinggal punya duit dikasih enggak? Ya, datang ke rumah, ya, Nunung. Nunung, saya mau nyewa kontrak itu berapa bulan? Berapa? 3 tahun, 3 bulan lah. Bayarnya kapan? Nanti kalau ada duit. Makasih dah, Pak, makasih. Ya, makasih kata gitu. Nah, bayarnya nanti 3 bulan kalau ada duit lagi bilangnya. Ya, nah begitu 3 bulan habis, minta maaf, minta ini, minta maaf, minta itu udah kebanyakan maaf akhirnya kapan? Pergi juga udah. Ya, padahal itu cuma modus sebenarnya Bu. Ya, dia itu nggak mau bayar intinya gitu aja. Ya, mustahil kalau nggak punya duit itu. Ya, dia bisa tinggal kok di situ berani kalau nggak punya duit kan begitu. Ya, Mbok ya kalau memang nggak punya duit dari awal sudah ngomong kan begitu. Ya, biar enak saya kan punya tuan rumahnya bilang begitu. Ya, jangan janji, tarsok, tarsok, tarsok. Ya, ya, pusing aku Mas setiap hari datang ke sini katanya. Ya, nggak bisa itu, jangan. Ya, terus sewanya kalau udah habis ya habis, sewa dulu, bayar dulu itu. Ya, kalau mau mulai lagi bikin akad baru itu baru benar. Ya, itu ibu-ibu yang punya kontrakan kalau dia nggak tahu kasih tahu kayak gitu Bu. Ya, jangan lanjut gitu aja, buat akad yang baru. Kenapa? Karena memang masa sewa yang awal sudah berakhir ya, itu. Baik. Sekiranya barang yang disewa itu dijual oleh orang yang menyewakan, ya. Ibu punya kontrakan, ada orang kontrakannya dijual. Padahal lagi ada orang kontrak situ. Ya. Gue lagi butuh duit katanya. Ya kan? Nah, yang beli nanya, rumahnya di mana? Tuh di belakang musola katanya. Musola mana? Al Ayubi. Oh, ya tak lihat sebentar dilihat. Loh kok ada orangnya? Iya lagi ada yang sewa katanya. Ya. Nah, ini kalau terjadi seperti ini gimana, Bu? Ya, dia nyewain ke orang tapi itu rumah yang disewain ke orang diapain? Dijual. Tuh, akad sewa menyewanya tidak batal. Ya, berarti akadnya ini masih tetap berlaku dan berjalan. Ya, nggak bisa orang nyewa 3 bulan baru sebulan udah dijual tuh rumah. Ya, nah kalau tuh memang yang beli bersikeras pengen ngambil, gimana dong? Ya, itu tergantung
keinginan dari yang nyewa. Tapi yang terpenting adalah si penyewa, si yang menyewakan itu harus menggantikan atau menyarikan tempat yang lain sampai habis masa sewa yang dia sepakatin berdua. Ya, atau bisa tadi dipulangin duitnya. Ya, tapi dipulangin duit ini nggak segampang itu, Bu. Ya, karena kan gimana sih perasaan orang ketika lagi asik ngopi sama lakinya, ya sore-sore ada orang ngetok pintu, ngapain rumah ini saya pengen ambil. Loh, bukan saya lagi sewa. Ya, loh aku sudah beli dari Bu Nunung katanya. Iya, oh udah beli. Mana buktinya? Iki kasih lihat ada buktinya. Ya, oh iya. Mana Bu Nunungnya? Aku pengen jumpa sama dia katanya. Ya, kok rumah lagi disewa kok dijual? Piye tuh? Tanyain gimana? Ya, ya. Akhirnya datang, ya kan? Bu Nunung, piye Bu Nunung? Butane aku lagi sewa 3 bulan. Ya. 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 Ya, akhirnya apa nih? Udah tuh, ya disuruh pergi. Nah, ini bertanggung jawab siapa ya? Si yang menyewakan. Ya, nggak boleh dijual. Jangan mentang-mentang dijual, apa itu? Akad sewanya berakhir, enggak. Tetap akadnya itu masih berjalan sampai kapan? Sampai batas yang sudah disepakatin oleh kedua belah pihak. Tuh, ya, tuh. Melainkan diteruskan sampai habis masanya. Tuh kan, hanya yang menyewa hendaklah berhubungan langsung dengan yang membeli rumah itu. Ya, tadi itu. Makanya ibu tadi datang ke rumah Bu Nunung, ngasih tahu itu Bu Nunung. Katanya kok aku lagi sewa kok dijual rumahnya. Itu kan nanyain. Ya, tuh makanya yang berhubungan itu. Ya, nah itu dalam bentuk barang yang tertentu. Yang pertama. Ya. Ada lagi menyewa barang yang ada dalam tanggungan seseorang. Ya, tanggungan seseorang maksudnya apa nih, Bu? Ya, contohnya ya, dia ini punya mobil. Cuma mobilnya ini masih gadaian orang, tanggungan orang, artinya dia punya utang ke orang lain. Ya, ini dijadiin jaminan nih ke orang, tapi disewain lagi. Ini gimana nih? Dilihat di sini, ya. Misalnya menyewa mobil yang tidak ditentukan mobil mana. Karena mobilnya nggak ketahuan. Ya, ada mobil cuma mobilnya itu apa? Bukan punya dia atau punya dia tapi masih dalam tanggungan, ya, atau bisa jadi mohon maaf masih kredit. Ya kan? Kan kredit itu udah mutlak belum punya kita. Belum. Ya. Kredit namanya kredit. Ya kan tuh al-bai' bit taqsid. Ya, jual beli dengan cara apa? Nyicil atau kredit, itu taksid namanya, ya itu. Nah, ya dalam hal ini, ya maka rusaknya mobil yang dinaiki tidak membatalkan akad sewa menyewanya. Bu, pada dasarnya kalau orang yang nyewa mobil, waktu dia nerima mobil baik, ya kan, itu saat dia pakai rusak tanggungan siapa ya? Yang nyewa. Ya, tapi ini lantaran karena yang nyewain nggak ngasih tahu mobilnya yang mana, karena mobilnya itu masih tanggungan semua orang, ya, ya. Nah, ketika ada kerusakan itu yang nyewa nggak tanggung jawab, karena lu nggak kasih tahu, ya. Mobil ada nggak ada, yang mana? Nanti dah gampang, ya kan? Akhirnya dia ngapain? Dia nyari mobil orang lagi, dia nyewa lagi, tapi disewain lagi. Ya, dia nggak tahu kalau mobil yang bakal disewain ke orang itu dalam kondisi apa ya? Rusak, ya tuh disewain dah ya, lagi baru naik baru sampai apaan tuh, ya baru mau nanjak ke puncak itu, ya udah mogok berasap itu tahu-tahu, ya telepon nih Pak gimana ini mobil kok baru belum nanjak katanya baru mau nanjak udah mogok katanya, ya rusak. Oh itu tanggungan Bapak nggak bisa, ya ini tanggungan siapa? Tanggungan si yang memberi sewa mobil itu. Karena tadi dari awal mobilnya nggak diapain, nggak ditentuin. Ya, nah ini juga ibu-ibu maaf yang suka piknik, ya, yang suka jalan-jalan nih, ya, yang suka healing, ya kan suka nyewa-nyewa mobil tuh, ya, entah mobil apa tuh bis yang besar kayak 49 atau 59 atau yang kecil atau yang ya sedang. Ya, itu ketika ibu nyewa datang ke full, ya, ibu tuh harus tahu mobil yang mana yang bakal ibu pakai nanti. Ya.
catat, oh ini Pak, ya mobil yang Bapak akan kami berikan ke Bapak adalah mobil Blue Star. Contohnya, bis dengan 59 kursi, ya, dengan nomor polisi bla 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 bla. Ya. Nah, nanti ketika hari H itu mobil datang lain, komplain kita, Bu. Loh, Pak, dari awal kan kita sepakat kalau mobil yang akan Bapak sewakan ke saya dengan nomor polisi BA B7726, ya, Q, ya kan gitu. Kok beda? Nah, enggak apa-apa dah, ini bagusan. Ya, itu biasanya akal-akalannya aja. Ya, tahu-tahu begitu kita pakai di jalan tol mogok. Ya, nah itu jangan salahin siapa? Jangan salahin penyewa. Ya, itu salahin siapa tuh? Yang nyewain. Ya udah, ya, apa namanya? Enggak jujur, ya. Padahal mobil yang kita sewa adalah dengan mobil yang tadi itu dibilang ya sama aja bahkan lebih bagus. Nah, ini enggak boleh. Kayak itu seringkali saya kasih tahu, catat nomor polisinya. Nanti mobil itu yang bakal kita pakai. Periksa dalamnya ada apa-apa itu. Ya, tuh bagus enggak? Kalau enggak ya nanti kita bisa komplain tuh, ya. Baik. Tetapi berlaku sampai habis masanya, ya. Tuh. Yang menyewakan wajib mengganti dengan mobil yang lain sehingga habis masanya atau sampai ke tempat yang ditentukan. Ya kan? Kita pengen nyewa sampai ke mana? Ke Guci. Ya, baru sampai Cirebon udah mati itu mobil. Ya, berarti kan tuh yang nyewain harus ngapain? Ganti mobil sampai ke mana? Ke Guci. Dari Guci memang kita nggak pulang-pulang. Harus pulang lagi ke Pancoran gitu. Ya, sampai tujuan yang kita tuju. Dari pergi sampai pulang, ya, ada itu. Ya, nyewa mobil. Anda bisa nyampein ibu-ibu sampai Guci aja. Ntar pulangnya gimana? Setelah ibu-ibu dah gimana aja. Lah, bingung kita itu. Ya, lakinya pada dengar ngamuk lakinya. Kurang ajar sopirnya yang mana tuh katanya. Bini gue ditinggal di Guci katanya. Ya, nah ini nggak boleh seperti itu tuh. Ya. Juga akad sewa menyewanya tidak batal dengan matinya orang yang menyewa atau yang menyewakan. Ya. Orang yang nyewain mati, orang yang menyewanya juga mati. Enggak berakhir. Itu masa akad sewa menyewa. Nah, turun kepada siapa? Kepada ahli warisnya yang melanjutkan. Ya. Tapi biasanya ada enggak orang nyewa menyewa melanjutin ahli waris? Oh, gak serem buatnya ngapain? Ya udah ganti aja dah. Ya, apalagi ngontrak. Ya, kalau rumah sendiri sih nggak masalah ya. Kalau rumah bekas orang, apalagi sampai meninggalnya nggak apa itu, nggak wajar. Ya, suruh ganti terusin. Oh, udah, makasih dah. Dengan saya nyewa yang lain aja. Ya, tuh. Nah, selesailah ya pembahasan tentang apa? Sewa menyewa. Ya, nah sekarang kita akan beralih kepada yang namanya ji'alah. Ya, apa itu ji'alah? Ya, ji'alah ini Bu yang kita kenal dengan istilah apa di kita nih? Ji'alah itu. Kan, kalau ji'alah itu adalah semacam sayembara. Sayembara, ya. Penunung motornya hilang. Ya, motornya hilang. Ngasih pengumuman ke orang, siapa yang nemuin motor gue kasih duit 500.000. Itu namanya ji'alah itu. Ya, ngasih sayembara. Motornya nomor polisi berapa, Pak? B123. Ya. Tuh. Ya, atas warnanya apa? Warnanya ini. Udah. Ya, begitu lagi jalan seseorang nemuin. Nah, itu ya, Pak Nunung harus membayar sesuai janji yang diucapkan tadi. Ya, karena pengen ngasih berapa tadi? 500.000. Jangan minta diskon, nggak boleh. Ya, kurangin ya kan saudari gue katanya. Ya, 3,5 ada 3,5 katanya. Nggak boleh. Ini bukan jual beli. Ya, seseorang yang dipegang apanya? Omongannya. Manusia yang dipegang itu omongannya. Ya, udah bilang 500 masih dikasih 500. Jangan mentang-mentang udah ketemu nyari alasan. Ya. Tuh nggak boleh. Nah, itu namanya ji'alah ya. Nah, kita lihat di sini. Ji'alah ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan.
Ya, misalnya seseorang kehilangan kuda. Dia berkata, barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, aku akan bayar sekian. Ya, kayak tadi. Motorku hilang. Barang siapa yang bisa menemukan motorku dan mengembalikannya kepadaku, maka aku akan kasih dia duit gopek. Ya, 500.000, bukan 500 perak, bukan, tapi 500.000. Ya, itu. Rukun ji'alah. Apa itu rukun ya ji'alah? Yang pertama lafaz. Apa sih lafaznya itu? Ucapan. Seperti apa? Kalimat itu hendaklah mengandung arti izin kepada yang akan bekerja. Ya, tuh juga tidak ditentukan waktunya. Ya, jadi lafaznya itu tuh orang ya maaf ya mungkin nggak punya kerjaan, alhamdulillah ini ada obyekan dikit nih. Ya, ane cari ya penunung ya motornya ya. Ya, mudah-mudahan ketemu nih. Ya, kalau ketemu ya jangan lupa ya sesuai janji kan gitu. Ya, dan nggak boleh dikasih waktu. Gua kasih gopek, gua kasih waktu sejam doang, ayo, bisa gak lu? Ya, kalau lebih dari sejam gua kurangi jadi 300. Nggak bisa kayak gitu. Ya, waktunya biarin, ya. Gitu. Karena ini bukan main cepet-cepetan, bukan. Ya. Hah? Ya utang lah, janji utang gitu. Nah, kalau belum ada, dari awal sepakatin. Jangan pas motor udah ketemu baru ngomong, duitnya belum ada ya, ntar aja ya, nggak boleh. Ya, ngomong, ya, bang, maaf nih, ya, aneh janji emang 500.000 bakal ngasih abang, tapi nanti kalau memang duit aneh adanya bulan depan, mau gak? Bulan depan, ya udah gue tungguin motor lu bulan depan aja dah. Lah iyalah, jangan bulan depan, orang kan udah semangat itu kan. Iya, gue udah girang, bini gue udah girang-girang mau masak enak nih, makan enak katanya. Bulan depan dikemplangin bini gue loh ya. Ya. Tapi kalau yang pengen nyari mau ya nggak masalah. Ya, tapi tadi saya bilang dari awal udah ngomong, jangan pas ketemu motor baru kita ngomong, ya. Bang, maaf bang, duitnya belum ada, ntar bulan depan aja. Kenapa pak? Banyak urusan katanya. Lah, banyak urusan baru sekarang ngomong. Ya, bukan dari tadi, dari awal ngomong ya. Tuh, urusan saya juga punya urusan kok. Dibilang begitu gimana? Ya. Baik, itu namanya lah lafaz. Yang kedua, orang yang menjanjikan upahnya. Ya, penunung tadi itu. Ya, dia pengen dapat duit 500. Siapa yang mau ngasih? Enggak tahu orangnya. Nah, ya. Harus ada yang ngomong. Dari siapa? Dari si pemilik barang itu, ya, itu. Orang yang menjanjikan upah tersebut boleh orang yang kehilangan itu sendiri atau orang lain, ya, atau mungkin bisa jadi ini mohon maaf ya. Itu yang kehilangan motor orang pas-pasan, ya. Itu baru dibeliin motor sama bosnya. Ya, tahu-tahu hilang. Ya, ayo dah. Tolong cari dah yang ketemu ntar saya ngasih duit buat siapa yang nemuin tuh motor. Enggak masalah. Ya, tuh jangan bilang siapa yang bisa nemuin motor, ya, saya bisa kembali lagi nanti dikasih duit. Duitnya dari mana? Ntar gampang. Nggak boleh juga. Ya, ntar minta sama bos katanya. Nggak boleh juga. Ya, harus ditentuin dari siapa nih. Kenapa? Karena hitungannya utang janji. Tuh, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pekerjaan, ya, mencari barang yang hilang. Jelas. Ini orang harus ada kerjaannya. Datang tahu-tahu minta duit. Kok duit mana gopek? Lo ngapain? Ya enggak minta duit saja. Lah kagak, gue masih duit gopek kalau lo bisa nemuin motor gue yang hilang. Kirain pengen dikasih gitu doang kali. Ya, nah enak orang berebut siapa aja datang. Duit gopek, Pak. Datang lagi duit gopek, Pak. Gopek, Pak. Enggak bisa. Ada kerjaannya. Mana buktinya? Lo minta duit. Nih, motor Pak udah kembaliin tuh. Siapa yang malingnya? Udah enggak perlu tahu, Pak. Yang penting motor Pak kembali. Ya, itu. Malingnya tangkap Pak kemarin dong. Jangan, mau diapain? Ya, cukuplah, ya. Udah, kita selesai sini aja udah. Yang penting barangnya sudah dikembalikan. Tuh, itu namanya apa? Pekerjaan. Yang keempat, upah. Ya, disyaratkan memberi upah dengan barang yang tertentu. Tuh, ya. Jadi harus ada upahnya.
Ya, kalau nggak ada upahnya orang mana mau. Ya, apalagi hari gini, Bu. Ya, Bu, hari gini ada nggak yang gratis, Bu? Ada. Ya, apa? Iya, mandi 5.000, kencing 2.500, berak 3.000. Iya, ada. Ya, kentut aja bayar sekarang. Ya, semua bayar. Nah, itu Bu. Jadi rukun Allah ada berapa? Ada 4. Yang pertama ucapan dari yang ya ingin memberikan uang. Yang kedua orang yang menjanjikan upahnya. Yang ketiga ada kerjaannya dan yang keempat ada upahnya. Ya. Nah, Ustaz, kalau tuh orang udah nemuin barang, tahu-tahu duitnya kagak, dosa agak? Dosa. Udah janji katanya. Ya. Kok mana duitnya? Kagak, gue juga ngomong asal-asal ngomong aja katanya. Asal ngomong yang penting barang gue kembali, masa gitu doang gopek lu. Nah, gue kasih gocap aja gocap ya. Nggak boleh. Itu namanya ngapain? Nggak menghargai jerih payah orang. Ya, dia kagak tahu nih orang berantem sama maling motor. Ya, dia berebut mentonjok-tonjokan di jalanan. Ya, nyelamatin apa itu? Barang orang. Ya, karena apa? Tergiur dengan 500.000-nya ini contohnya. Ya, daripada beli baru, ya kan? Mendingan ngupain orang. Tapi yang namanya motor hilang sekarang udah Bu, ma'assalamah orang Arab bilang. Ya, akan ketemu dah. Ya, siapa yang dihubungin polisi? Rame. Ya, bayar doang kita suruh bayar, nemuin motor kagak. Ya. Tuh, ada motor ada yang ketemu motor. Ada, Bu. Ya, tuh. Baik. Kalau orang yang kehilangan itu berseru kepada masyarakat umum, ya. Nah, ini si Fulan tadi dia ngomongnya di depan umum. Ya, tuh. Siapa yang mendapatkan barangku, akan aku beri uang sekian. Ya, kemudian 2 orang bekerja mencari barang itu. Ya, tuh ada 2 orang padahal di depan umum. Ya, itu sampai keduanya mendapatkan barang itu bersama-sama. Maka upah yang dijanjikan tadi berserikat antara keduanya. Artinya dua-duanya harus dapat, yang lain kagak. Ya, kenapa? Karena yang bekerja cuma 2 orang, meskipun diumumin di depan umum. Aneh dong bagi gue uang dengernya katanya. Enggak ada istilah uang denger. Kan gue denger tadi waktu Nunung ngumumin di depan itu, depan musola katanya kayak speaker katanya. Kan? Uang dengernya mana? Enggak ada istilah uang denger. Yang dikasih upah yang mana? Yang bekerja itu aja. Kalau dia berdua kasih 2 orang, kalau dia bertiga kasih 3 orang. Dengan janji berapa? Gopek bagi 3. Ya, 4 bagi 4, 5 bagi 5, serang cepet. Ya, gitu. Jadi biar apa ya? Biar adil. Kok banyak banget sampai 5 orang? Ya, atau yang kerjanya bohong. Nih, aneh nemuinnya sampai 6 orang nih. Aneh pasti berkelahi semua tadi katanya. Ya, ditolongin sama dia nih lagi mau tendang, aneh tendang di belakangnya temennya. Untung datang dia nih. Nah, itu bohong-bohong kayak gitu nggak boleh. Ya, untuk apa? Memperbanyak mendapatkan upah. Nggak boleh itu. Ya, itu. Baik. Yang membatalkan ji'alah. Masing-masing pihak boleh menghentikan perjanjiannya atau membatalkannya sebelum ya bekerja. Ya, kalau belum mulai kerja boleh janjiin. Terus si A baru mau jalan. Jangan udah ketemu nih, alhamdulillah motornya udah balik. Dari mana? Balik sendiri kali. Kayak gitu. Ya, atau kudanya, kambingnya balik sendiri. Atau piaraan kesayangannya kucing contohnya. Ya, karena udah lama di rumah, tahu-tahu ada di rumah, alhamdulillah nggak usah cari dah, alhamdulillah udah ada di rumah. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia udah mulai bekerja, ya jangan dibilang. Ya, contohnya Bu ada yang begini nih. Ya, tuh orang udah mulai nyari. Ya, tahu-tahu ya, dia dengar ada berita dari orang, Pak, motor lu ada di sini gue lihat itu. Ya, dinelepon orang lagi, bang, nggak usah ada bang, udah ketemu nih motor. Itu juga nggak boleh. Ya, kalau udah ketemu jelas di mana motornya. Ya, tapi nih orang yang udah bekerja dia sendiri karena dia janji sama si A ini harus dapat bagian. Ya, meskipun dia nggak dapetin motor. Kenapa? Karena dia udah bekerja.
Ya, kalau pengen batalin dari awal tadi. Tuh, ya kan karena udah bekerja. Ya, nah ini yang nemuin siapa? Polisi, emang tugasnya. Ya kan? Emang tugasnya dikena razia ditangkap. Ya, lagi ada razia tuh. Ya, gabungan TNI, polisi. Ya, nggak pakai helm, nggak punya surat motor, kendaraan, ketangkep. Ya, itu lama berapa hari diumumin nih motor siapa nih? Beat warna merah, serinya ini nih. Tuh. Ya, disebar di televisi, di surat kabar di mana itu. Oh, datang yang punya. Udah ketemu alhamdulillah nih. Ya. Selama si yang menyebarkan sayembara tadi enggak ngasih tahu, jangan pernah membatalkan. Ya, karena kalau enggak apa namanya? Enggak membatalkan berarti janji atau omongan dia itu masih apa? Masih terikat dengan orang yang bekerja tadi. Tuh, ya. Baik. Kalau yang membatalkannya orang yang bekerja, dia tidak mendapat upah sekalipun dia sudah bekerja. Nah, iya. Kalau yang ngebatalin dari yang kerja tadi, nggak masalah. Ya, tuh meskipun dia yang nemuin, ya, dia nggak dapat upah boleh gak? Ya boleh. Ya enak. Yang mana itu? Yang kehilangan barang tadi. Ya nggak usah dah, biarin dah. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang membatalkannya adalah pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dia kerjakan tuh tadi. Ya, nggak dikasih tahu motor udah ketemu biarin aja. Ya, nyari terus dia kagak tahu motor gua udah ketemu, nggak boleh. Ya, berhari-hari, minggu datang loh. Kok nggak ada motor kemana? Ini motor gua udah pulang katanya, lu kemana aja? Ya, kasih tahu harusnya. Nah itu berhak nih nuntut apa ya? Upah. Sesuai dengan apa ya? Yang dia janjiin di awal tadi. Gopek, kasih gopek. Kenapa? Karena dia sudah bekerja. Ya kan semangat tiap pagi izin bininya. Oh, mau kemana bang? Ada obyekan nih, nyari pulang sore nggak ketemu. Sampai seminggu obyekan lu banyak bang. Insya Allah nih neng katanya pulang. Ya, sampai 10 hari, hari ke-11 baru dia datang ke rumah yang punya motor kehilangan tadi. Belum ketemu Pak, susah nyari motor. Nah ini motor gue udah pulang, lu kemana aja tadi? Dengan salah nggak boleh. Ya harusnya diapain? Telepon, kasih tahu, bang maaf, ini motor alhamdulillah udah diantarin polisi ini. Abang kemari dah, nih ada sekedar upah ini nih. Boleh kayak gitu. Semua udah alhamdulillah dapat. Ya kan? Tuh. Karena dia sudah apa ya? Cakep ngomong sama bininya tiap pagi keluar rumah, pulang sore nyari nggak ketemu, ya. Tuh, ya masa bodoh di nongkrong di mana yang penting dikerja gitu aja. Ya, kan izin sama bini apa? Ada obyekan kan gitu. Ya, itu, tapi ya belum rezekinya. Dia belum dapat upah seperti yang dia apa? Yang dia inginkan. Ya, nah itu perjanjian mengenai ji'alah ya atau kita kenal dengan ada sayembara. Ya, itu. Utang piutang. Ini masalah lagi nih Bu kita. Ya, utang piutang ini. Ya. Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Oh, kalau kita memberikan pinjaman kepada orang apapun namanya, ya, pinjam emas kembaliin emas, pinjam perak kembaliin perak, pinjam rupiah kembaliin rupiah, pinjam dolar kembaliin dolar. Apa? Oh, enggak ada yang minjam laki. Namanya itu istijar rojul, enggak ada. Nyewa laki enggak bisa. Ya. Kalau yang ada itu istijar rohim, nyewa rahim. Minjem rahim, ada. Ya, tapi enggak boleh dalam Islam. Haram. Kenapa? Memasukkan sperma yang bukan suaminya. Ya, sperma si fulan, si A dimasukin ke istri orang lain. Enggak boleh. Hah? Ya sama. Sebenarnya nggak secara langsung, ya. Ntar pembahasannya panjang kalau ini lagi bahas ini bentar ya. Nanti main ntar ada waktunya. Next, ya. Ya. Ya, lagi nyambung nyewa lagi gimana saya nyaut itu. Yang ngomong siapa dia yang ngomong ya. Ya.
Ya, nih. Jadi orang minjem apapun, Bu. Contohnya ada orang minjem duit pakai dolar, $100 contohnya, banyak-banyak lah. $100 waktu dia minjem itu harganya masih murah. Kayak zaman saya dulu ke Mesir, Bu, $100 cuma 24.000. $100. Berarti $1 berapa? 2.400. Susah amat gitu. Ya. Ya, 2.400. Minjem tahun 1994, dia baru mau gantiin tahun 2000. Berapa tahun itu? Ya. Pok, ane mau gantiin duit ente nih, Pok, yang ane pinjam. Ya, cuma ane pakai pinjam pakai apa? Dolar, ane gantiin rupiah ya. Berapa lu gantiin? Ya dulu kan dolarnya 2.400. $100 24.000, 24.000. Enak aja loh. Ya, dolar sekarang berapa? Ya, udah 16,5. Ya, itu. Jangan, makanya nggak boleh tadi kita minjem dolar gantiin rupiah. Dia pintar dipikir yang minjemnya orang bego kali ini, mau aja lagi. Ya, meskipun bego juga nggak boleh kita bego bawain, Bu. Ya, karena itu kimahnya itu nilainya yang penting sama, jangan mengurangi nilai atau kimah. Tuh, ya. Minjem dolar pakai dolar, ya, minjem ringgit pakai ringgit bayarnya. Tuh, ya, minjem emas juga pakai emas. Ibu, jangan kita minjemin emas yang 22 karat. Kita minta ganti yang 24 karat. Ya, itu bukan pintar, namanya cerdik gitu. Ya, tuh. Ada orang nukar, kita tukeran yuk. Ya, kalung beratnya sama 10 gram. Ya, tapi yang punya yang ngajak tukar nih karatnya cuma 18, yang pengen ditukar 24 karat. Boleh gak? Nggak boleh. Nipu namanya tuh. Kan lo naksirkan bentuk yang gue punya. Iya, cuma karatnya kita beda, Bang. Ya, nggak boleh. Harus sama tuh, ya. Nah, orang minjem begitu juga, Bu. Minjem 2.000, gantiin 2.000. Jangan minta tambahan seberapapun. Ya, minjem 2.000 minta gantiin 2.100. Berarti kan berapa persen tuh? 5%. Ya kan? Betul Kak? Ya. Matematikanya pada nggak lulus kayak matematikanya. Ya. Ya, tuh. 5% tuh. Nggak boleh kan, dikit saya cuma 5%. Sama, mau dikit mau banyak, kalau itu haram adalah tetap haram. Ya kan dikit Ustaz, masa sih nggak boleh, kejem amat sih jadi orang. Ya, bukan nggak boleh, ya. Yang namanya perbuatan haram dikit banyak sama hukumnya dosa. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, ya, ada orang berzina cuma dikit doang sebentar, nggak apa-apa? Sebentar doang, sebentar katanya, nggak lama katanya. Ya, nggak dosa kayak gitu. Nggak, tetap dosa. Iya, nggak boleh dibilang sebentarnya. Ya kan, orang kan macam-macam, ada yang sebentar, ada yang lama kan gitu. Ya, itu nggak boleh. Tetap mau dikit, mau banyak, mau cepet, mau lama, mau sebentar, mau lama, tetap hukumnya haram yang namanya zina. Nah iya, ya tuh. Mana dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, tolong menolonglah kamu dalam kerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam apa, Bu? Kemaksiatan. Kalau ada orang minta tolong dalam kebaikan, bantuin. Ya, ada orang minta tolong dalam kejahatan, jangan bantuin, biarin aja mampus dia. Ya, ngapa ya? Ada orang, maaf ya, dia mau melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya, karena mendesak kehabisan duit, diminta tolong kita bantuin. Itu kita dosa enggak? Dosa. Jangan. Ya. Tadinya itu uang kita udah cakep, dapat dari yang halal, kita belanjain yang halal. Tahu-tahu ya, ada teman dekat lagi nih, bestinya. Ya, cuma nih besti ngajakin yang kagak bener. Ya, ada bisnis yang terlarang. Bisnis apa tuh, Bu? Narkoba contohnya. Kan narkoba bisnisnya menjanjikan itu untungnya. Ya, itu ratusan juta bukan puluhan lagi itu. Jangan kerjain, mau besti kita kek, mau laki kita kek.
mau adik kita, kakak kita, jangan kita apain. La ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, yang kita bantuin tuh. Mempiutangkan suatu kepada seseorang berarti telah menolongnya. Tuh, orang yang memberikan bantuan berarti itu dia ngapain? Udah menolong orang lain. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Rawahu Ibnu Majah. Nabi katakan, seseorang muslim yang mempiutangkan seorang muslim 2 kali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Bu, sedekah tuh. Padahal yang namanya sedekah kita kan duit kita kurang ya. Ini orang utang duit kita kurang enggak? Habis bukan utang, kurang lagi habis. Kenapa pada kagak bayar orang utang sekarang itu? Ya. Tuh, ini orang yang benar bayar. Ya, kita minjemin orang 500.000, 1 juta, 2 juta, duit kita utuh kan? Utuh, tapi kita dapat apaan? Dapat pahala. Ya, tapi orang sekarang gue nggak butuh pahala, gue butuh duit. Pahala gue juga banyak. Ya, pahala. Ada orang sekarang ngomong gitu, Bu. Ya, pahala lu apa? Pahala punya lu apa katanya? Gue nggak perlu pahala, gue bisa yang lain dah pahala katanya. Pokoknya gue pinjemin lu duit, gue kasih, tapi gue minta tambahan, mau gak? Minjam 1 juta, gantian 1.100.000. Berarti berapa persen itu? 10%. Ya, 1 juta, 10%-nya 100.000. Ya, 5%-nya berapa? 50.000. 2,5%-nya? Pinter, ya. Ya, kebuka tuh. Ya. Tuh, ya. Jadi pahalanya luar biasa. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ya, arti seseorang Bu, dia masih mau menolong orang lain yang membutuhkan, pasti Allah juga bakal apa? Nolongin dia saat dalam keadaan susah. Ya Bu, percaya apa yang menjadi janji Allah, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya yang namanya janji Allah itu pasti apa? Benar, enggak ada yang salah, Bu. Ya. Tuh, kita bakal ditolong sama Allah, kita enggak tahu. Ya, jangan kita menghitung bantuan atau pertolongan Allah itu dalam bentuk apa? Materi saja. Tidak. Bisa jadi Allah tolongin bantuin kita saat orang lain biasanya kalau penyakit jantung gampang meninggal, tapi kita punya penyakit jantung enggak mati-mati. Ada enggak orang gitu? Ada. Tapi pertolongan Allah tuh, Bu. Ya, makanya istilah orang keluar, ini mukjizat ini katanya. Ya, bisa jadi tuh. Ya, itu bantuan Allah. Allah kan sudah katakan, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Ya, aku yang memberikan penyakit, aku juga yang menyembuhkannya. Ya, dokter perantara doang, apalagi dukun. Ya, tuh lain lagi itu. Ya, nah itu apa yang menjanji Allah pasti akan diapain? Dikabulkan atau diberikan kepada hamba-hambanya yang yakin atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum memberi utang wallahu alam bisawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan 3 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.